bangun rumah, mau interiorin rumahnya gitu. Jadi dia kan belum tahu nih pakai siapa ya gitu. Siapa sih yang bisa bantu gitu. Nah, kita mau mewujudkan Cascade itu bisa bantu atau mereka yang belum tahu apa-apa, kita bikinin rumahnya, kita desain semuanya. At the end-nya mereka seneng. Sobat GB, kembali lagi sama aku Elvira dalam acara program GB Talks. Nah, seperti biasa nih, di setiap episodenya kita pasti akan membahas seputar informasi-informasi yang sangat inspiratif banget dong. Dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten di ahlinya. Sebelum kita masuk di episode yang kali ini, aku mau ngingetin nih kepada Sobat GB, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semua media sosial dan konten-konten di YouTube channel kita nih, supaya Sobat GB nggak ketinggalan dan selalu terupdate khususnya untuk informasi-informasi di seputar sanitary. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan berbincang dengan siapa ya? Langsung aja deh, di sebelah aku nih udah ada Chief Executive Officer dari Cascade Interior Design and Contractor, Bapak Krisnadi Buwana Samsudin. Halo! Nih, sebelum kita berbincang-bincang nih apa, enaknya aku panggil apa nih? Panggil aku Mas Adi nggak apa-apa. Mas Adi, oke. Mas Adi biar kelihatan kayak kita deket gitu ya. Kalau Bapak formal banget. Iya, terlalu formal ya. Oke. Mas Adi, terima kasih untuk waktunya di sini nih. Sekarang kayaknya tuh kita tuh udah lama banget di GB ini tuh nggak ngebahas seputar interior, desain interior khususnya gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi, aku tuh mau tahu sebenarnya Cascade itu tuh apa sih dan sejak kapan berdirinya dan apa aja sih yang dikerjain sama timnya Cascade? Oke, Cascade itu sebenarnya konsultan untuk desain and build. Kita tuh ada bidang arsitektur dan interiornya. Oke. Kita itu startnya itu dari 2014. 2014. Sampai sekarang, dulu kita awalnya baru masuk arsiteknya aja. Seiring berkembangnya waktu kan, customer-customer kita nanya nih, setelah bangun rumah mau isi interior nih, kita bisa nggak? Cascade bisa nggak gitu? Betul, kita awal-awalnya belum bisa. Lama-lama kita pikir, wah kayak interior mulai menarik juga nih gitu untuk dikembangkan lagi. Jadi kita mulai dari 2016, kita udah mulai masuk ke interiornya juga. Oke. Berarti kalau dari arsitekturnya itu sejak 2014 ya. Terus baru ke interiornya itu ya, 2016. Kita baru menambah lagi penambahan untuk ke sektor interiornya. Tapi emang benar banget sih, kadang-kadang kalau misalnya kita mau bangun rumah tuh, kita tuh carinya tuh yang udah jadi satu gitu ya. Ya, jadi dia satu kesatuan. Satu kesatuan. One stop shopping lah ceritanya gitu kan. Jadi dia langsung satu aja. Nah, untuk target marketnya dari Cascade ini sendiri tuh siapa? Kalau misalnya sebenarnya sih target market kita tuh untuk customer-customer yang lagi mau bangun rumah, mau interiorin rumahnya gitu. Jadi dia kan belum tahu nih pakai siapa ya gitu. Siapa sih yang bisa bantu gitu. Nah, kita mau mewujudkan Cascade itu bisa bantu customer-customer yang belum tahu nih rencana rumahnya seperti apa gitu, kayak konsep-konsepnya seperti apa. Nanti kita bisa bantu untuk mewujudkannya. Oke. Kalau misalnya kita ngebangun rumah itu kan kadang si desain interior ini kan kadang masih awam banget ya di masyarakat gitu, termasuk juga aku nih. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya nata kamar ya main asal cocok-cocokan aja gitu, atau enggak misalnya ngelihat-ngelihat dari media sosial untuk kayak tone warnanya ini apa-apa aja sih. Nah, menurut Mas Adi sendiri seberapa penting sih perannya desain interior ini dalam sebuah perencanaan atau perancangan bangunan? Kalau menurut aku sih sangat penting ya untuk desain interior, soalnya sebenarnya kadang orang kan kayak customer, kenapa sih harus pakai desain interior? Bayar dulu nih, bayar mahal untuk desainnya gitu. Satu gambar aja berapa harganya, katanya mahal. Tapi sebenarnya dengan adanya desain interior itu, bikin waktu pengerjaannya itu bisa lebih singkat gitu. Kenapa? Terus lebih murah juga. Kadang orang suka, oh iya langsung aja deh punya kamar mandi, taruh aja klosetnya di sini, showernya, wastafel-nya modelnya seperti apa gitu. Tapi nanti pas udah jadi, kok kurang nyaman ya, kurang enak gitu, ya aneh kan. Terus nanti bongkar lagi kan gitu, habis bongkar ada cost lagi untuk bongkarnya gitu. Terus nanti takutnya belum tentu masih bisa kepake. Nanti kalau dia harus beli lagi keramiknya atau mesti ganti lagi saniternya atau apa-apa, jadinya panjang gitu. Belum lagi waktunya yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 bulan, nanti bisa jadi lebih lagi dari 1 bulan lagi, karena itu ya karena bongkar pasangnya itu gitu. Jadi makanya sebelum dilaksanakan atau sebelum dieksekusi, ada baiknya desain interior itu harusnya masuk dulu gitu. Jadi tahu gimana sistemnya, nggak cuman tata letaknya aja kan, bisa aja desain interior itu dengan lampunya, lightingnya, model plafonnya, semuanya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya dari awal ketemu sama klien nih, terus misalnya kan pasti ada meeting dong, ada diskusi gitu ya, kayak maunya tuh moodnya tuh kayak gimana sih, pengennya tuh
desainnya tuh kayak gimana, itu nanti sampai dari hasil akhirnya itu biasanya prosesnya berapa lama, Mas? Kalau misalnya untuk desain itu kita tergantung juga ya berapa besar project yang kita handle dari kliennya gitu. Cuman dari awal biasa kita pertama pasti kita setelah ketemu sama kliennya, survei, terus kita tanya dulu nih sama mereka kan, kita kasih konsepnya maunya seperti apa. Terus kebutuhan ruangnya atau kebutuhan-kebutuhan dia itu apa aja, karena setiap customer yang kita handle pasti punya kebutuhan masing-masing. Lalu abis itu kalau udah gitu kita coba mulai desain. Cuman biasa sih kalau untuk satu rumah gitu kita bisa desain kurang lebih 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan ya. Gitu. Karena kan kadang habis desain itu kita ada revisi juga. Kadang kita kasih desain terus kan mereka ada kasih masukan juga kan, oh ya ternyata ada yang mau dirubah sedikit nih atau apa gitu. Jadi kita perlu proses revisinya juga. Oke. Pernah nggak sih Mas menemukan kayak kesulitan di lapangan gitu, atau yang sering banget Mas Adi dan tim tuh temui di lapangan? Misalnya kasusnya udah di pertengahan nih, udah proses realisasinya, tapi ternyata tuh kayak mood si kliennya tuh beda gitu. Terus dirombak lagi dari awal gitu. Pernah nggak? Dari beberapa klien yang udah pernah kita handle selama ini, ada beberapa klien yang seperti itu. Cuman kita udah belajar juga gimana sih cara siasatinnya gitu. Jadi dari awal kita udah kasih beberapa konsep nih ke mereka gitu. Jadi udah kelihatan dia lebih suka konsepnya yang ke arah mana gitu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, jadi kita mencoba mereka itu untuk memastikannya gitu. Soalnya kita juga jelasin juga ke mereka gitu. Kalau misalnya udah pertengah jalan nanti berubah lagi, konsepnya berubah lagi kan repotnya ke merekanya juga gitu. Pastikan kalau misalnya yang punya rumah pinginnya sesuatu itu tuh cepat jadi kan, jadi mereka bisa langsung cepat tinggalin juga gitu. Oke. Nah, beberapa proyek di awal tahun ini nih Mas Adi bisa ngelihat nggak sih kayak sebenarnya tuh di 2024 nih sampai nanti akhir tahun tren interior tuh yang akan booming tuh seperti apa sih, atau yang akan diminati gitu? Kalau aku lihat sih kayaknya sih kita lebih untuk 2024 ini kedepannya kita lebih banyak yang ke konsepnya lebih ke monokrom sih. Monokrom. Iya. Jadi dia permainannya lebih ke hitam dan putih. Cuman kalau misalnya kayak kita bahas nih lebih ke kamar mandi ya, kalau misalnya zaman dulu kan saniter kebanyakan semua putih nih kan gitu. Betul. Semua paling kalau nggak warnanya klosetnya putih, wastafelnya putih, showernya ya udah warnanya stainless gitu kebanyakan. Nah, sekarang kalau misalnya untuk kita lihat tuh kalau bisa sih ada yang modelnya warnanya hitam gitu kan gitu. Nah, aku lihat di Germany Brilliant itu bisa masuk juga nih ke konsepnya kita gitu. Kadang punya yang Black Series punya ya, yang klosetnya itu yang Black Series. Terus banyak juga yang shower, ya ada wastafel semuanya, keran air semuanya tuh yang warnanya hitam gitu. Jadi itu tuh kalau kadang kita bikin sebagai desainer tuh bikin klosetnya warna hitam gitu. Kalau dulu, waduh nyarinya susah juga nih, mau nyarinya di mana kan gitu. Kadang yang ada di 3D sama yang ada di lapangan tuh suka beda gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu tuh bisa bantu kita, jadi kita bikin 3D-nya warnanya hitam, realisasinya juga bisa warnanya hitam juga gitu. Iya, nah benar banget nih Sobat GB, memang untuk sekarang ini tuh tren monokrom tuh kayaknya tuh lagi hits banget ya, semuanya tuh serba hitam putih. Nah untuk mensiasatinya itu GB memang nih seperti tadi yang Mas Adi bilang, kita tuh memang punya Black Series. Bahkan untuk semua aksesoris kamar mandi tuh kita tuh juga udah ada tersedia untuk warna Black Series Mas Adi. Jadi emang gampang banget sih untuk padu-padankan alat-alat sanitary yang ada di rumah kita gitu. Apalagi kalau misalnya rumah baru ya gitu. Jadi punya sentuhan yang berbeda gitulah kalau kita pakai warna hitam. Nah Mas Adi, sebelum kita lanjut nih ke perbincangan kita, ada satu sahabatku Brili yang akan memberikan informasi seputar desain interior. Silahkan Brili. Halo Sobat GB. Brili akan memberikan informasi seputar desain interior. Asal-muasal desain interior sebenarnya sudah bermula sejak zaman kuno. Hal ini dibuktikan dari penemuan gambar di dinding Gua Purbakala. Banyak yang menyimpulkan jika gambar-gambar ini kemungkinan digunakan sebagai ornamen di dinding tempat tinggal manusia purba. Beberapa gambar yang ditemukan antara lain gambar tanaman, hewan, dan manusia. Tren desain interior mengalami perkembangan cukup pesat mulai abad pertengahan. Gaya desain zaman modern mengusung sebuah ruangan yang nampak sederhana dengan warna yang bersih dan tatanan yang rapi. Selain itu, desain interior saat ini menekankan pada penggunaan berbagai teknologi dan furniture multifungsi. Karakteristik yang umum seperti penggunaan ruangan minim sekat, penggunaan unsur geometris, hingga penggunaan furniture yang minimalis. Nah, jadi pada intinya, desain interior mengalami perkembangan yang cukup pesat dari masa ke masa. Seperti yang
yang dirasakan saat ini. Dan salah satunya adalah kehadiran Cascade interior ini. Seperti itu informasi yang bisa Brili sampaikan. Kembali lagi ke Kak Elvira. Bye-bye. Nah, terima kasih Brili. Nah, berarti Sobat GB tadi tuh yang dikatakan Brili itu sebenarnya tuh selaras ya dengan yang Mas Adi sampaikan dengan pentingnya adanya desain interior nih dalam sebuah pembangunan atau perencanaan sebuah konstruksi gitu. Dan bahkan si desain interior ini tuh sudah mulai terlihat dari abad-abad sebelumnya ya dan sampai sekarang. Mungkin ada yang mau Mas Adi tanggapi nggak sih dari si pernyataan Brili itu tadi? Ya makanya kalau dulu kan orang dulu banget nih bangun rumah langsung nggak pakai arsitek. Setelah itu dia pakai arsitek tapi tanpa pakai desain interior. Betul. Nah dalamnya mereka isi-isi sendiri kan. Cuman dilihat dari semakin perkembangan zaman, sekarang kalau orang udah mulai bangun pasti nyarinya udah arsitek sama desain interiornya juga gitu. Jadi dia nggak cuma tampak depannya aja atau susunan ruangan yang enak gitu, tapi susunan dalamnya juga enak gitu. Penggunaan furniturnya, isi-isi dalamnya tuh lengkapnya seperti apa. Yes, berarti selain estetik agar semuanya tuh selaras ya Mas, Iya, gitu ya. ada betul. juga fungsinya juga kan gitu. Oke. Belum sekarang zaman lagi udah mulai yang lebih canggih-canggih lagi kan gitu, nggak cuma furniture yang mati aja, tapi ada juga yang pakai elektrik semuanya gitu. Jadi lebih ke smart home juga ntar ujung-ujungnya. Nah, Mas Adi tadi sempat mention seputar fungsi ya. Nah, kali ini kita coba nih mau ngebahas tentang fungsi di kamar mandi gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita bangun kamar mandi ya sekedar kamar mandi aja gitu ya Mas. Ada yang penting ada klosetnya, ada showernya, atau misalnya ada wastafelnya atau ada keran airnya. Nah, tapi kan akhir-akhir ini kita sering dengar istilah nih, ada kamar mandi basah, ada kamar mandi kering. Nah, Mas Adi bisa jelasin nggak sih ke kita sebenarnya apa sih kamar mandi basah, kamar mandi kering, dan seberapa pentingnya ada di rumah kita? Oke. Jadi gini, kalau kamar mandi itu, kalau kita selalu desain itu ada dua sisi, yang basah sama yang kering gitu. Kenapa bisa dibilang basah? Karena penggunaannya itu areanya area basah gitu. Itu lebih ke area shower biasanya. Soalnya kan biasa kalau di shower kan lantainya basah gitu. Nah, untuk area yang kering itu tuh biasa tuh di area wastafel sama di area klosetnya. Tapi kalau misal gimana sih cara kita desainnya gitu? Kita lebih mendesain, jadi pas masuk ke kamar mandi itu lebih diutamakan itu kita masuk dulu ke area yang keringnya dulu. Karena kan kita penggunaan kamar mandi itu kan kita lebih sering tuh yang kayak ke pakai wastafelnya untuk cuci tangan atau ke klosetnya untuk buang air kecilnya gitu. Dan kalau untuk ke area basahnya kan lebih jarang, jadi kita posisikan itu lebih ke ujungnya gitu dari pintu utamanya. Tapi kalau misalnya kamar mandinya minimalis nih ya Mas, atau nggak terlalu besar gimana cara Mas Adi dan tim mensiasati untuk tetap nih ada si unsur kamar mandi basah dan kamar mandi kering itu? Oke, kalau misalnya kamar mandinya kecil ya, biasa kan nggak semua rumah kamar mandinya besar juga ya, benar. Kalau misalnya itu kita mesti setnya area basahnya itu kita cover dengan dinding kaca. Jadi kita pembatas kaca gitu, jadi tetap ada area basah sama area keringnya gitu. Itu fungsinya sih supaya kalau kita mau ke area yang kering aja, kita nggak nginjek lantai yang basahnya juga kan. Jadi area basahnya itu lebih tercover. Nah, Mas Adi, menurut Mas Adi tuh ukuran ideal untuk kamar mandi itu minimalnya berapa sih, Mas? Kalau misalnya untuk kamar mandi yang ideal itu minimal itu kita pernah bikin ya, paling kecil itu 1,5 kali 1,5. Itu sih udah bisa kita bagi juga area basah sama area keringnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ukuran kamar mandinya ternyata kurang dari 1,5 kali 1,5, gimana cara tim untuk mensiasatinya? Kalau misalnya kita cara mensiasatinya mungkin kita bisa cari-cari produk nih yang bisa digabungin. Kan di GB juga ada ya produknya yang wastafelnya gabung sama klosetnya langsung gitu. Jadi kan area keringnya itu bisa lebih kita persimpel gitu, karena area basah dan area keringnya tetap ada, tapi untuk memperkecil areanya ya kita gabungkan dua fungsi tersebut gitu, antara wastafel sama klosetnya. Jadi nggak butuh banyak tempat, lebih banyak ya Mas. Kalau misalnya di kamar mandi yang kecil nih, menurut Mas Adi sanitary apa aja sih yang wajib ada di kamar mandi? Kalau sanitary yang wajib di kamar mandi itu udah pasti yang pertama itu shower sama klosetnya. Shower dan kloset. Nanti kalau misalnya masih cukup dimasukkan wastafelnya, mau ngomong kita pakai wastafelnya juga gitu. Dan pastinya wastafel yang ada di produk GB ya Mas, yang bisa 2-in-1 gitu. Iya bener banget. Kalau misalnya tempatnya kecil ya kita pakai yang 2-in-1 itu. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih Mas seputar desain-desain monokrom gitu, baik untuk rumah maupun untuk di kamar mandi gitu ya. Nah tadi kalau misalnya Mas Hadi bilang monokrom ini tuh
kayaknya lagi hits banget gitu ya. Ya, lagi mulai hits lagi di tahun 2024 ini. Nah, gimana sih cara Mas Adi dan tim Cascade untuk menanggapi hal ini dalam menentukan produk di dalamnya? Jujur kita untuk tahun lebih ke sini tuh kita lebih terbantu dengan produk-produk yang ada. Kayak misalnya GB kan lagi keluar ini yang Black Series, Betul. yang Black Matte semuanya gitu. Jadi Yes. kadang kita bikin 3D atau desain showernya warnanya hitam, klosetnya warnanya hitam gitu. Tapi pas kenyataannya dulu-dulu kita pakainya klosetnya tetap warna putih, showernya tetap yang stainless gitu. Nah, dengan adanya dukungan dari support dari brand-brand yang bisa mengeluarkan warnanya Black Series itu, jadi dengan desain kita itu dengan yang realisasi bisa sesuai. Kalau menurut Mas Adi untuk maintenance produk-produk Black Series tuh susah atau malah lebih gampang? Kalau misalnya untuk maintenance itu balik lagi ke penggunaan customer-nya masing-masing ya Yes. gitu. Cuman ada yang habis pakai kamar mandi mereka langsung keringkan, atau ada juga yang nggak langsung dikeringkan. Nah, itu balik lagi untuk penggunaan maintenance itu balik lagi ke customer kita masing-masing. Oke. Cuma untuk yang Black Series tetap semuanya bisa kita bantu, karena kita juga nanya juga kan gimana sih cara pembersihannya, kita bisa infokan juga ke Yes. customer-customer kita gimana cara maintenance-nya. Oke, berarti dari tim juga tetap memberikan edukasi ya, Iya, gitu benar. ya, supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, gitu. Karena memang sebagus apapun materialnya, kalau nggak bisa di maintenance mah, ya sama aja ya, ya, Mas, benar. gitu. Nah, untuk sekarang ini kan kehidupan kita itu kan udah apa-apa semua serba teknologi, bahkan sampai produk sanitary aja tuh semua tuh teknologi gitu. Desain interior itu kan menjadi tanggung jawab ya, gitu, untuk merealisasikan kebutuhan dari klien sendiri, terutama dalam pemilihan material nih. Bagaimana Cascade menyikapi hal ini? Kalau misalnya untuk pemilihan material dari segi kita tuh, kita pasti pertama untuk customer kita pilihnya yang paling low maintenance. Oke. Karena kalau bangun rumah kan satu kali, cuman kan maintenance rumah itu kan selamanya, selama rumah itu ditinggalin. Jadi kita milih yang low maintenance dan durability-nya yang tinggi. Oke. Jadi jangan sampai baru dipakai berapa lama rusak atau apa. Jadi kita coba cari produk atau penggunaan bahan yang durability-nya tinggi. Jadi customer kita pas pakai juga puas gitu. Oke, berarti murah bukan berarti murahan, Iya, gitu benar, ya istilahnya kalau kita mah. Nah, Mas Adi, goals Cascade ke depannya apa sih? Goals Cascade ya. Goals Cascade itu kayaknya kita mau mewujudkan mimpi customer kita. Kadang ada customer yang datang kan, maunya seperti apa Bu? Konsepnya seperti apa? Wah, ini benar-benar masih blank banget kan gitu. Jadi kita tuh mau mewujudkannya goals customer kita itu. Jadi apa yang mereka belum tahu atau mereka yang belum tahu apa-apa, kita bikinin rumahnya, kita desain semuanya. Oke. At the end-nya mereka seneng. Oke. Nah, Mas Adi ada nggak sih pesan-pesan untuk Sobat GB nih? Dengan Cascade, kamu bisa mendapatkan layanan yang fast respon dan akan membantu mewujudkan rumah impian kamu. Jangan lupa follow Instagram kita di Cascade Interior Contractor. Oke, Mas Adi. Berarti kalau misalnya kita semua mau konsul-konsul ke Cascade, bisa dari IG dulu ya, gitu. Bisa juga lihat beberapa project-project kita yang kita udah rilis di sana di Oke. Instagram kita. Oke, kalau gitu Mas Adi terima kasih banyak, dan Sobat GB juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya nih Sobat GB mau lihat produk-produk dari GB, apalagi misalnya lagi cari-cari banget nih produk-produk yang Black Series gitu ya, Iya. itu tuh di GB semuanya lengkap. Sobat GB bisa kunjungi di website kita di www.germanybrilliant.com, atau Sobat GB juga bisa kunjungi di Instagram kita @gbsanitary1. Dan kalau misalnya Sobat GB mau lihat nih lagi semua produk yang lebih lengkap, GB sudah hadir di semua kota Indonesia. Sobat GB tinggal kunjungi aja toko-toko bangunan yang terdekat di rumah Anda, atau misalnya juga ada di marketplace kita. Nah, Sobat GB juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video kita yang ada di YouTube Germany Brilliant Sanitary Wear. Kalau misalnya Sobat GB juga nggak mau ketinggalan nih untuk update-update informasi seputar produk-produk GB, atau misalnya seputar informasi yang ada di kamar mandi, Sobat GB juga bisa subscribe YouTube Germany Brilliant Sanitary Wear. GB, upgrade your home lifestyle.